Pada abad ke-6 Masehi, Jazirah Arab berada dalam kendali berbagai kekuatan regional. Di wilayah Yaman, berkuasalah seorang pemimpin Nasrani yang ambisius bernama Abrahah al-Ashram, seorang gubernur yang ditunjuk oleh Raja Negus dari kerajaan Aksum, Ethiopia. Abrahah iri dengan kemuliaan dan kekayaan kota Makkah yang terus bertambah. Ia melihat bagaimana seluruh kabilah Arab datang setiap tahun untuk beribadah dan berdagang di sekitar Ka'bah, sebuah bangunan suci yang telah dihormati selama ribuan tahun. Abrahah berambisi untuk mengalihkan semua perhatian dan kekayaan itu ke kota Yaman. Untuk mewujudkan mimpinya, ia membangun sebuah gereja megah dan indah di ibu kota Yaman, San'a. Gereja itu diberi nama Al-Qulais, yang dibuat dengan arsitektur menawan dan dihiasi emas. Abrahah lalu mengumumkan bahwa ia telah membangun sebuah Ka'bah baru dan memerintahkan seluruh suku Arab untuk melakukan ibadah haji ke gereja itu, bukan lagi ke Makkah. Keputusan Abrahah itu tidak diterima oleh kaum Arab yang sangat menjunjung tinggi Ka'bah. Sebagai bentuk protes, seorang pria dari suku Quraisy di Makkah datang ke Yaman. Ketika ia sampai di gereja Al-Qulais, ia melakukan tindakan penodaan yang dianggap sangat menghina kesucian gereja tersebut. Ketika Abrahah mendengar kabar ini, ia sangat murka. Ia bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah di Makkah hingga rata dengan tanah. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh bangsa Arab bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menandingi dirinya dan kekuasaannya. Abrahah segera mempersiapkan pasukan besar. Ia mengumpulkan tentara yang kuat dan terlatih, lengkap dengan persenjataan canggih pada masa itu. Yang paling menakutkan dari pasukan ini adalah kehadiran seekor gajah perang raksasa bernama Mahmud. Gajah ini merupakan binatang yang belum pernah dilihat oleh sebagian besar orang Arab, dan kehadirannya menjadi simbol kekuatan tak terbantahkan. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa pasukan Abrahah memiliki total 8 atau bahkan 12 gajah. Pasukan besar ini mulai bergerak perlahan dari Yaman menuju Makkah. Sepanjang perjalanan, mereka mengalahkan semua suku Arab yang mencoba menghalangi mereka, menyapu bersih semua perlawanan kecil yang ada. Tidak ada yang bisa menghentikan laju mereka. Ketika sampai di sebuah tempat bernama Al-Mughommas, yang terletak di pinggir kota Makkah, Abrahah memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan menjarah harta benda penduduk Makkah. Mereka berhasil merampas ternak, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW dan pemimpin suku Quraisy. Dialog Abdul Muthalib dengan Abrahah. Ketika penduduk Makkah mendengar kabar kedatangan pasukan raksasa itu, mereka panik. Mereka tahu tidak ada kekuatan untuk melawan pasukan sebesar itu. Banyak dari mereka mulai melarikan diri ke bukit-bukit di sekitar Makkah untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Abdul Muthalib, sebagai pemimpin, dengan gagah berani menemui Abrahah. Ketika ia tiba di kemah Abrahah, ia disambut dengan hormat. Abrahah merasa kagum dengan kepribadian Abdul Muthalib yang berwibawa. Abrahah pun bertanya, "Apa tujuanmu datang ke sini?" Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, "Aku datang untuk meminta 200 untaku yang telah dirampas oleh pasukanmu." Jawaban itu membuat Abrahah terkejut. Ia berkata, "Aku tadinya sangat mengagumimu, tetapi sekarang aku heran denganmu. Aku datang untuk menghancurkan rumah suci yang menjadi kehormatan bagi nenek moyangmu, tetapi engkau justru datang hanya untuk meminta untamu." Disinilah Abdul Muthalib mengucapkan kalimat yang sangat terkenal dan penuh keyakinan. "Aku adalah pemilik unta-unta ini. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Abrahah dengan sombongnya menjawab, "Ia tidak akan bisa menghalangiku." Abdul Muthalib kemudian meninggalkan Abrahah, kembali ke Makkah, dan memerintahkan penduduk untuk mengungsi ke bukit-bukit. Ia dan beberapa tokoh lainnya pergi ke Ka'bah. Di sana, ia memegang pintu Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi rumahnya dari kehancuran. Kedatangan burung ababil. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abrahah bersiap untuk menyerang Ka'bah. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap, dan ia memerintahkan gajahnya untuk berdiri dan berjalan menuju Ka'bah. Namun, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Saat gajah itu diarahkan ke Ka'bah, ia menolak untuk bergerak. Meskipun dipukul dan dipaksa, gajah itu tetap tidak mau beranjak.
Namun, ketika gajah itu dihadapkan ke arah Yaman, ia langsung bergerak dengan cepat. Hal yang sama terjadi ketika ia dihadapkan ke arah Syam dan arah lainnya. Tetapi setiap kali dihadapkan ke Ka'bah, ia selalu berlutut dan menolak untuk bergerak. Tiba-tiba, langit di atas pasukan Abrahah menjadi gelap. Dari arah laut, muncul ribuan burung yang terbang berkelompok-kelompok, yang dalam Al-Quran disebut sebagai ababil, yang artinya berkelompok-kelompok. Setiap burung membawa 3 butir batu kecil yang panas, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Batu itu bernama Sijil, yang diyakini berasal dari neraka. Dengan kekuatan Allah, burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut tepat di atas kepala setiap tentara Abrahah. Setiap batu yang jatuh menimpa seorang tentara akan menembus tubuhnya dan membuat tubuhnya hancur. Pasukan Abrahah pun panik dan kacau balau. Mereka berlarian ke segala arah, tubuh mereka hancur, dan mereka mati bergelimpangan di jalan. Abrahah sendiri juga terkena batu yang sama. Tubuhnya mulai membusuk dan hancur saat ia melarikan diri kembali ke Yaman. Ia akhirnya mati dalam kondisi yang mengenaskan. Peristiwa Tahun Gajah bukanlah sekadar catatan sejarah biasa, melainkan sebuah mukjizat ilahi yang penuh dengan makna mendalam dan hikmah yang relevan hingga saat ini. Keajaiban ini menjadi bukti nyata kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus penanda dimulainya era baru bagi umat manusia. Bukti kekuasaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini secara gamblang menunjukkan bahwa kekuatan materi dan jumlah tidak ada artinya di hadapan kehendak Tuhan. Abrahah datang dengan pasukan yang besar, gajah-gajah perkasa, dan persenjataan lengkap, merasa superior dan tak terkalahkan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Dia dapat menghancurkan kesombongan dan kekuatan zolim hanya dengan makhluknya yang kecil di mata manusia, yaitu burung ababil dan batu-batu Sijil. Ini adalah pelajaran abadi bahwa Ka'bah, sebagai rumah sucinya, berada dalam perlindungan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang dapat menyentuh atau menghancurkannya tanpa izinnya. Peristiwa ini menguatkan keyakinan kaum Quraisy dan seluruh umat Islam bahwa Allah adalah pelindung sejati. Penolakan kesombongan dan kezoliman. Abrahah mewakili kesombongan dan kezoliman yang ingin merusak kesucian dan kebenaran. Ambisinya untuk mengalihkan kiblat ziarah ke gerejanya di Yaman adalah bentuk arogansi dan penindasan terhadap keimanan. Kehancurannya adalah peringatan keras bagi siapapun yang berani menentang kebenaran, menindas orang lain, atau berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan kezaliman berkuasa. Persiapan untuk kedatangan Nabi terakhir. Salah satu hikmah terbesar dari Tahun Gajah adalah penyucian Mekah dan Ka'bah dari niat jahat sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan panggung yang bersih dan aman bagi Nabi terakhirnya. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun yang sama, atau tak lama setelah peristiwa ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah isyarat ilahi bahwa beliau adalah rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, yang akan membawa cahaya kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Peristiwa ini juga menandai kekuatan spiritual dan kehormatan yang akan dimiliki Mekah dan Ka'bah di masa depan sebagai pusat peradaban Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dari tanah ini akan bangkit pemimpin agung yang akan mengubah sejarah manusia. Pelajaran tentang tawakal dan iman. Sikap Abdul Muthalib yang tenang dan penuh tawakal, berserah diri kepada Allah, adalah contoh teladan. Ketika Abrahah bertanya mengapa ia hanya meminta unta-untanya, Abdul Muthalib dengan yakin menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta ini. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Jawaban ini menunjukkan keimanan yang kokoh bahwa perlindungan Allah jauh lebih kuat dari segala persiapan manusia. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah dalam menghadapi kesulitan, karena Dialah sebaik-baik pelindung. Pengingat akan janji Allah. Kisah ini, yang diabadikan dalam surah Al-Fil, berfungsi sebagai pengingat abadi bagi umat Islam tentang janji Allah untuk melindungi agamanya dan orang-orang yang beriman. Ini menguatkan keyakinan bahwa meskipun rintangan dan musuh mungkin tampak besar, pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang bertawakal dan berjuang di jalannya. Ayat-ayat Al-Quran ini terus dibaca dan direnungkan oleh umat Islam,
memperkuat iman dan keyakinan mereka. Dengan demikian, Tahun Gajah bukan hanya peristiwa historis, tetapi juga pelajaran abadi tentang kekuasaan ilahi, keadilan, dan persiapan bagi kedatangan risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.